Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTube, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, maupun di luar negeri sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Jepri selaku pemandu pembawa acara Radio RAS yang ada di channel Sadam mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain. Edisi religi masih membahas 40 masalah agama dengan tema taubat. Kebetulan di sini ada salah satu saudara Ibu Hajah Anggraini yang ada di kota Bandung. Beliau bertanya tentang masalah, Ustadz, apakah taubat itu paling utama atau didahulukan yang lain? Dan yang kedua, siapakah yang disebut raja dari segala raja tasawuf? Mohon dijelaskan, Pak Ustadz. Terima kasih. Kembali kepada Ibu Haja Anggraini ada di kota Bandung. Terima kasih atas bergabungnya Anda bersama Radio RAS yang ada di channel Sadam. Kembali kepada studio kami. Memang dulu pernah sudah saya singgung di video-video sebelumnya, karena video kami sudah ribuan ya. Nanti kalau seandainya saya menyampaikan tentang menyinggung tentang taubat sesuai yang dipertanyakan Anda, apabila di tengah jalan selesai, artinya belum selesai ya, karena kalau kita uraikan panjang. Nanti Anda bisa membuka kembali di video-video sebelumnya untuk menambah wawasannya. Kalau di sini banyak firman Allah juga banyak dijelaskan tentang masalah taubat. Untuk seluruh para pendengar, para penggemar yang selalu aktif mengkaji, ikut kajian ini, mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang menyimak Allah memberikan satu kemudahan dalam hajatnya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kebahagiaan bersama keluarga serta keselamatan dunia akhirat. Kembali kepada Ibu Haja Anggraini yang ada di Bandung ya. Bahwasanya sesuai dengan pertanyaan Anda, dalam ajaran tasawuf, taubat menduduki tempat yang paling utama. Dan pertama, karena dosa itu adalah dinding antara dengan Allah, orang yang menuju keridhaan Allah, orang yang menuntut bimbingan Allah. Harus kita taubat ya, harus ia taubat, bertobat terlebih dahulu kepada Allah atas sekalian dosa yang telah diperbuat atau yang sedang diperbuatnya. Di sini berkata Imam Husairi, al-taubatu awwalu manzilim min manazilis salikina wa awwalu maqamin min maqamit talibin. Tolab itu ialah permulaan pekerjaan si salik, orang yang menuju keridhaan Allah. Dan makam yang pertama bagi si tolib yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Risalah Husyairiyah halaman 45. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Bidayatul Hidayah, at-taubatu miftahu sa'adatil muridin. Taubat itu kunci kebahagiaan bagi murid-murid orang yang belajar ilmu dan amal tasawuf. Oleh karena itu persoalan taubat ini sangat penting, maka Imam Ghazali yang boleh dijuluki dengan gelar Raja Tasawuf ya, sesuai pertanyaan Anda, yaitu Imam Ghazali telah mengupas masalah ini dalam kitab Ihya Ulumuddin sebanyak 58 halaman penuh, yaitu dari nomor 2 hingga sampai nomor 59. Ihya 4
halaman 2 sampai 59. Dalam menyerahkan supaya orang bertobat, Tuhan berfirman, wa tubu ilallah jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan tobatlah kamu sekalian kepada Allah, mudah-mudahan kamu mendapatkan kemenangan. An-Nur 31. Dan firman-Nya lagi yang menegaskan, innallaha yuhibbut taubina wa yuhibbul mutatahhirin. Bahwasanya Allah mengasihi orang yang banyak tobat dan Ia mengasihi yang juga orang yang membersihkan diri dari dosa. Al-Baqarah 222. Tobat yang benar ialah tobat nasuha, yaitu tobat sepenuh hati, tidak setengah-setengah, tidak pura-pura, tetapi terbit dari hati sanubari yang telah diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyatakan tobat nasuha itu, Tuhan berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang mukmin, tobatlah kamu kepada Allah sebenar-benarnya tobat. At-Tamrin ayat 8. Yang ini kedua di dalam bahasa Arab, arti tobat ialah kembali, yakni kembali dari jalan yang salah ke jalan yang benar. Menurut istilah agama, tobat itu ialah minta ampun kepada Tuhan atas sekalian dosa yang sudah terbuat oleh yang sedang dibuat. Rukun tobat ada 3, yaitu yang pertama, menyesali diri atas dosa yang telah diperbuat. Yang kedua, menghentikan perbuatan maksiat itu kalau sedang dikerjakan. Yang ketiga, bercita-cita atau berjanji dengan Allah bahwa dosa itu tidak akan diperbuat lagi. Kalau dosa itu bertalian atau ada hubungan dengan manusia atau orang lain, umpamanya pencurian, penghinaan, fitnah, pembunuhan, dan lain-lain, maka syarat tobat tersebut di atas ditambah lagi, yaitu yang ke D-nya ya, atau yang keempat, mengembalikan harta yang dicuri pemiliknya dan meminta maaf kepada bersangkutan dan memberikan kesempatan kepada waris seseorang yang sudah meninggal untuk melakukan qisas kalau dosa itu dosa pembunuhan. Lihat Dalilul Falihin Syarah Riyadus Shalihin 1 halaman 79 sampai 80. Ada orang bertanya di dalam sebuah hadis tersebut begini, atau batul nadm, bahwasanya tobat itu ialah menyesal. HR Ibnu Majah, Ibnu Habban, Hakim dan lain-lain. Lihat Ihya bab 3 halaman 3 ya. Pada hadis ini dinyatakan bahwa syarat tobat itu hanya menyesal saja, tidak ada yang lain. Bagaimana ini? Arti hadis ini yang sebenarnya ialah rukun tobat yang terpenting ialah menyesal. Hal ini sama dengan perkataan Nabi, Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah, HR Ahmad dan lain-lain. Arti hadis ya, ini ialah bahwa rukun haji yang terpenting adalah wukuf di Arafah. Rukun yang lain ada juga, tetapi yang terpenting adalah wukuf di Arafah. Tetapi Imam Husairi memberi komentar bahwa ada ahli tahqiq yang berpendapat bahwa cukuplah menyesal saja bagi syarat tobat, karena penyesalan yang sebenar-benar yang terbit dari hati sanubari yang dibimbing oleh Allah sudah pasti menarik syarat kedua dan ketiga, yaitu menghentikan dan bercita-cita tidak akan melakukan lagi. Risalah Husairiyah halaman 46. Orang-orang tasawuf kita Husairi menambahkan lagi berapa hal, tetapi bukanlah termasuk menjadi syarat lagi, hanya sifat dan keadaan mereka. Umpamanya orang-orang yang tobat harus dijauhkan diri dari pergaulan dengan orang-orang yang berbuat maksiat dan menghancurkan semua alat-alat maksiat, karena semua itu hal yang bisa menarik kita kembali kepada perbuatan maksiat. Kalau tobat dari berjudi, maka janganlah mendekati juga akan di tempat-tempat tersebut, di kasino atau di tempat-tempat roulette, dan semua alat-alat judi yang ada pada kita dihancurkan ya, harus dihancurkan. Kalau tobat dari perbuatan mesum, maka janganlah lagi mendekati juga tempat-tempat pelajuran, rumah mandi uap, tempat dansa dansi dan lain sebagainya, karena semuanya itu akan
membawa kita kembali kepada perbuatan maksiat. Untuk mengganti pergaulan maksiat yang bobrok itu, haruslah bergaul dengan orang-orang baik, dengan orang-orang soleh, pergi ke tempat yang baik-baik seperti masjid, ya, pergi ke masjid, ke langgar atau ke majelis taklim dan mendengarkan fatwa agama yang baik-baik. Dalam hal ini Nabi menerangkan, waman abi Musal As'ari anna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala innama masalul jalisi salihi wa jalisi su'i kahamil al-miski wa nafihil kir fahamilul miski imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nabihul khair imma an yukhrika siyak baka wa imma an tajda minhu riyan habisah. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW berkata, perempuan perawakan dengan orang soleh dan perumpamaan perawakan dengan orang soleh dan perawakan dengan orang jahat seperti perawakan dengan membawa, ya maksud saya perumpamaan perkawanan dengan orang soleh dan perkawanan dengan orang jahat seperti perkawanan dengan membawa kasturi dari tukang apar besi sebab kawannya membawa atau saudagar kasturi. Mungkin engkau diberinya setetes atau engkau diberi sedikit atau sekurang-kurangnya engkau mendapatkan bau harum. Tetapi berkawan dengan orang yang apar besi, mungkin kainmu terbakar karena bunga api atau kamu mendapat bau busuk. HR Bukhari dari Muslim, Syarah Muslim 16 halaman 178 ya. Oleh karena itu, pergaulan dan persahabatanlah dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, dan sekali-kali jangan bergaul orang-orang yang durhaka dan perbuatan maksiat. Inilah ajaran tasawuf. Yang ketiga, walaupun Nabi maksum, yakni tidak pernah berbuat dosa, tetapi beliau taubat juga kepada Allah. Banyak hadis yang menerangkan hal ini, diantaranya wa man Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara mi sab'ina marrah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya dengar Rasulullah SAW berkata, demi Allah saya taubat dan minta ampun kepada Allah dalam sehari lebih banyak dari 70 kali. HR Bukhari, Jawahir Bukhari halaman 400.